Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pembacaan Alkitab kita memasuki pasal 22 dari kitab Kejadian. Di pasal ini mengisahkan Abraham mengikuti perintah Tuhan untuk mengorbankan anak tunggalnya yang sangat dikasihinya. Seperti yang ditunjukkan dalam ayat kedua dan ketiga. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jika kita perhatikan, sikap taat Abraham kepada Allah merupakan bentuk percaya, iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Bisa kita bayangkan bagaimana Abraham telah menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan anak, untuk mendapatkan keturunan. Namun tiba-tiba Allah menyuruh agar anak satu-satunya itu, anak yang dikasihinya itu dikorbankan bagi Allah. Namun karena ketaatan kepada Allah, Abraham mengikuti perkataan Tuhan. Perjalanan hidup Abraham adalah perjalanan iman, sehingga ketika Allah meminta sesuatu darinya yang sangat dikasihinya, Abraham tetap memberikan kepada Allah. Karena Abraham percaya bahwa Allah akan menepati janji baginya. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 4 ayat 20-22. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa menyatakan janji akan memberikan keturunan baginya, bahkan keturunan yang sangat banyak. Dan yang perlu dia lakukan adalah menaati perintah Allah sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Abraham dengan imannya taat pada perintah Allah. Dan oleh imannya, Abraham berkata kepada Ishak ketika ditanyakan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ini ditunjukkan dalam ayatnya yang ke-7. Lalu Abraham menjawab dalam ayat ke-8, saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dengan iman Abraham berkata bahwa Allah adalah Yehova Yireh, Allah yang menyediakan. Meskipun saat itu belum ada, namun dia percaya bahwa Allah akan menyediakan. Dan Abraham sedang tidak membohongi Ishak atau sedang menebak-nebak. Tetapi oleh karena iman percaya dia bahwa dia menyembah Allah yang Maha Kuasa dan dia mengenal Allah di dalam hidupnya, dia percaya bahwa Allah akan menyediakan apa yang dibutuhkannya bagi korban kepada Allah. Itu sebabnya iman dalam bagian lain firman Tuhan, di dalam kitab Ibrani kita lihat iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham percaya meskipun pada saat itu ia tidak melihat. Kondisi saat itu Abraham sama sekali tidak mendapati apapun untuk dikorbankan bagi Tuhan selain anaknya sendiri. Namun dia tetap percaya bahwa kuat kuasa tangan Tuhan akan menyediakan baginya. Abraham percaya Allah akan menepati janjinya dan Abraham yakin bahwa Allah akan menyediakan korban untuk dipersembahkan. Lebih dari berpuluh-puluh tahun Abraham hidup dengan iman kepada Allah. Dan dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Dan terus-menerus menikmati berkat pemeliharaan Allah. Dan dia percaya bahwa Allah akan terus memelihara kehidupannya dan keturunannya. Dia percaya bahwa Allah adalah Yehova Yireh. Bangsa Israel diajar untuk memahami dalam keseluruhan hidup bangsa Israel sejak keluar dari Mesir, dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun sampai ke tanah perjanjian, mereka diajar untuk mengenal bahwa Allah adalah Allah yang memelihara mereka.
karena Allah adalah Yehova Yireh. Itu sebabnya mereka dituntut untuk memberikan hidup mereka bagi Allah, hanya menyembah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Bagi kita orang percaya, orang Kristen saat ini, adakah kita pun percaya bahwa Allah adalah Yehova Yireh? Meskipun saat ini kita melihat kondisi kita yang tidak sesuai dengan harapan, kondisi yang sulit, dan kita tidak melihat apa-apa selain kesesakan dan kesukaran, adakah kita percaya janji akan pemeliharaan Allah? Perlu kita ketahui bahwa kita memiliki Allah yang begitu besar, Allah pencipta alam semesta, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, dan Allah kita adalah Allah Yehova Yireh yang akan memenuhi keperluan kita sesuai dengan kehendak Allah bagi kemuliaan Allah. Jika kita sudah diberkati, jangan lupakan Tuhan, berikan bagian Tuhan, karena Allah yang memberikan berkat itu bagi kita. Sama seperti Abraham ketika Allah telah menyediakan bagi dia anak domba, maka dipersembahkan kepada Allah. Untuk persembahan, jangan hitungan-hitungan sama Tuhan, karena berkat yang kita dapat itu dari Tuhan. Jadi, berikanlah hak Tuhan. Untuk pelayanan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Berikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa untuk kembali mempersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian kita sedang mengumpulkan harta di surga yang tidak dapat habis dan yang tidak dapat rusak. Imani bahwa Allah kita adalah Yehova Yireh, Allah yang akan mencukupi keperluan kita seturut dengan kehendak Allah. Terus berpengharapan di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.